Halo ibu-ibu, masih semangat? Masih. Oke, terima kasih ya atas semangatnya. Nah, pada kesempatan ini sekarang kelompok perwakilan kelompok cerdas ya yang akan menyampaikan obrolannya. Iya, Pak. Oke, sekarang saya persilakan kelompok cerdas. Saya silakan langsung sampaikan. Baik, terima kasih, Pak. Di sini kelompok cerdas ingin menyampaikan hasil diskusi atau obrolan kelompok. Mm-mm. Di mana sih Ibu harus melahirkan? Di bidan, puskesmas, dan di rumah. Apa yang dibutuhkan Ibu setelah melahirkan? Diperiksa dan disuntik. Terus makan makanan yang buat air susu banyak. Itu ya. Oke, terima kasih ya atas hasil diskusi kelompoknya ya atau penyampaian obrolan dari kelompoknya ya. Dan sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk menyimak film tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan ya. Nah, sekarang kita akan menonton sebentar ya ibu-ibu. Iya, Saya Pak. akan putarkan. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Minggu sudah aku menanti tim susu ibu. Menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Baiklah ibu-ibu, tadi kita telah bersama-sama menyaksikan atau menyimak film tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Sekarang saya mau tanyakan dari film tersebut, kira-kira tadi ibu melihat di manakah ibu hamil harus melahirkan? Di fasilitas kesehatan. Oke, ada yang lain mau menjawab? Ada di puskesmas. Oke, terima kasih ya. Jadi ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas atau rumah sakit ya, atau pustu, puskesdes dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi apakah setelah ibu melahirkan harus diperiksa kesehatannya? Iya, harus. Ya, terima kasih ya ibu. Jadi setelah melahirkan ibu harus memeriksa kesehatannya ya ibu-ibu ya. Tadi dikatakan berapa kali ibu-ibu? 3 kali. 3 kali ya. Mungkin ada yang lain? 5 kali. Oh, ada yang 5
5 kali ya. Terima kasih ya ibu-ibu atas jawabannya. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa melahirkan di layanan kesehatan itu dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ya. Jadi ibu-ibu harus melahirkan di fasilitas kesehatan ya, sehingga mendapatkan pelayanan kesehatan itu yang menolongnya yaitu tenaga kesehatan yang terlatih, misalnya bidan ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Atau dokter ya. Jadi jika terjadi masalah, misalnya nanti ada masalah dalam persalinannya, bisa segera ditangani ya. Seperti misalnya kita lihat pada buku pintar kita halaman 16, yaitu ada tanda bahaya pada persalinan ya. Mari kita buka bersama-sama. Itu pada buku pintar halaman 16, yaitu tanda bahaya pada persalinan ya. Di situ kita melihat bahwa misalnya salah satunya tali pusat atau tanda tangan bayi keluar dari jalan lahir. Itu yang pertama. Kemudian adanya pendarahan pada jalan lahir ya, lewat jalan lahir ya. Kemudian misalnya ibu tidak kuat mengejan, kemudian ibu mengalami kejang dan lain sebagainya ya. Ibu-ibu dapat melihat di buku pintarnya ya. Jadi jika muncul salah satu tanda di atas, tanda bahaya pada persalinan, nah segeralah ibu-ibu membawa ke rumah sakit ya, atau dirujuk ke rumah sakit ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Nah, kemudian saya juga mau menyampaikan pada flipchart yang menjelaskan bahwa ini flipchartnya ya, menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan ya. Jadi perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali, seperti yang film tadi dikatakan ya, bahwa minimal 3 kali, yaitu pada minggu yang pertama, yaitu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Kemudian tadi dikatakan pada yang kedua, yaitu hari keempat sampai 28 setelah melahirkan. Kemudian ketiga, yaitu hari ke-29 sampai 42 setelah melahirkan ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Jadi ini perlu diingat bahwa perawatan kesehatan setelah melahirkan itu sangat penting ya. Jadi minimalnya 3 kali ya ibu-ibu ya. Di sini saya lihat ada beberapa orang yang lagi hamil nih, mungkin sebentar lagi mau melahirkan ya ibu ya. Iya Pak. Ya, jadi itu harus diingat. Jadi kita melahirkan harus di fasilitas kesehatan, kemudian setelah melahirkan harus memeriksa kesehatannya minimal 3 kali ya, seperti yang ada di film tadi dan seperti yang ada di flipchart yang saya jelaskan tadi ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian di sini juga saya mau menyampaikan yaitu bahwa jika ibu-ibu nanti atau ibu harus menghubungi petugas kesehatan jika mengalami tanda bahaya nifas. Nah, di sini tanda bahaya nifas dapat kita lihat pada buku pintar kita, yaitu buku pintar tentang kesehatan dan gizi, yaitu pada halaman 21 ya ibu-ibu. Nah, di situ mungkin siapa yang mau membantu saya untuk membacakannya? Saya Pak. Oke, terima kasih. Saya ibu, coba dibacakan. Tanda bahaya ibu nifas. Yang pertama, pendarahan lewat jalan lahir. Berikutnya, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Berikutnya, bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang. Selanjutnya, demam lebih dari 2 hari. Terus payudara bengkak, merah disertai rasa sakit. Dan yang terakhir, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Oke ibu-ibu, terima kasih ya ibu sudah membantu saya untuk membacakannya. Jadi kita lihat
kita dapat lihat bersama-sama pada buku pintar kita bahwa ada beberapa tanda bahaya ibu nipas ya, seperti yang telah dibacakan Ibu Siska tadi. Jadi itu menjadi perhatian bagi kita ya, bagi ibu-ibu hamil untuk mengetahui atau mengetahui bagaimana tanda bahaya pada ibu nipas ya. Dan jika terjadi hal demikian, segeralah membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Nah, kemudian di sini juga saya mau menyampaikan di klip cut yaitu tentang gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui ya. Nah, ini klip cutnya yaitu gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui, dimana yang pertama yaitu segera lakukan inisiasi menyusui dini. Artinya bahwa jika ibu setelah melahirkan nanti, bayinya segera diberi ASI ya nantinya ya. Kemudian yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau yang disebut dengan kolostrum ya. Jadi kolostrum ini mengandung zat kekebalan tubuh. Jadi harus langsung diberikan pada bayi ya, jangan dibuang nanti ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Jadi diingat bahwa ASI yang pertama itu mengandung zat kekebalan tubuh, jadi harus segera diberikan kepada bayi ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif ya. Jadi nanti ibu-ibu setelah melahirkan bayinya dari pertama lahir hingga usia 6 bulan itu hanya diberikan air susu saja ya, air susu ibu saja ya. Jadi jangan diberikan makanan yang lainnya, apalagi nasi, tidak boleh ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Kemudian yang keempat, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan ya. Jadi ibu nanti harus memperhatikan makanannya, yaitu makanan yang sehat yang mengandung gizi seimbang ya ibu-ibu. Iya Pak. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan air minum ibu menyusui yaitu 12 sampai 14 gelas sehari. Jadi ibu-ibu harus lebih banyak minum air putih ya. Itu minimal itu 12 sampai 14 gelas ya sehari ya ibu-ibu ya. Oke, udah paham ibu-ibu kira-kira sampai di sini? Udah Pak. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Mungkin sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, mungkin ibu-ibu sudah pegal-pegal duduk ya, pinggang sakit juga ya ibu-ibu ya. Sekarang kita berdiri dulu sebentar, mungkin ada yang mau ya serong-serong dikit lah pinggangnya biar tidak sakit ya ibu-ibu ya, atau mau senam-senam tangannya lah, atau ada yang capean ya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Makasih ya ibu-ibu ya.